teman-teman sekalian, langkah pertama untuk membuat user form adalah yang pertama teman-teman siapkan sebuah sheet ya, sheet Excel ya. Ini saya kasih nama sheet kode bus yang berguna untuk menentukan instansi apa pengguna aplikasi. Lakukan berbagai pengaturan ya di dalam sheet ini supaya nanti tampilan dari pilihan pengguna aplikasi ini enak untuk dilihat ya. Setelah teman-teman buat seperti ini, di sini saya lengkapi beberapa peringatan ya, seperti ini status penetapan instansi, kemudian ada pesan yang muncul di sini. Kemudian nama puskesmas ini teman-teman buat daftar ya, daftar nama instansi yang akan menggunakan aplikasi. Ini saya taruh di sebelah kanan ya. Ini ada 22 puskesmas dan 1 dinas kesehatan. Kita bikin di sini ya pilihan instansi pengguna aplikasi dengan cara menggunakan drop down list atau pilihan daftar nama instansi. Caranya teman-teman klik data, kemudian pilih di sebelah kanan ini ya. Ini ada validasi atau data validasi ya, teman-teman pilih. Kemudian cermati ini di bagian allow, ini izinkan bahwa sel tadi diisi dengan list ya, teman-teman pilih list. Kemudian source-nya ini diklik, teman-teman masukkan atau pilih ring area data ini ya, di blok seperti ini, kemudian diklik OK ya. Maka ketika teman-teman klik sel di sini akan muncul sebuah segitiga yang berguna untuk memasukkan pilihan nama puskesmas dan instansinya ya, seperti itu. Kemudian pilihan ini bisa juga dilakukan dengan melakukan pengetikan, misalnya tebon begitu ya. Lalu bagaimana untuk mencegah supaya ini kesalahan tidak mungkin terjadi? Misalkan ketika diketikkan bukan nama puskesmas ya, dia akan muncul peringatan seperti ini. Kita bisa merubah nama peringatan yang tampil ini. Caranya adalah kita masuk kembali di data, kemudian validationnya kita klik. Teman-teman cermati di sini ada error alert ya, peringatan jika salah. Klik di sini. Kemudian misalkan dikasih title judul, kesalahan nama instansi ya, nama instansi ya, kesalahan nama instansi. Kemudian pesan apa yang di bawahnya kita ketik saja, nama instansi tidak terdaftar misalkan ya. Pilih saja dengan klik segitiga ya untuk tampilkan nama instansi ya, seperti ini misalnya. Nama instansi tidak daftar, pilih saja dengan klik segitiga untuk tampilkan nama instansi. Nah, pesan ini akan muncul ketika terjadi kesalahan pengentrian nama instansi ya. Kita oke dulu, kita contohkan ya. Ketika teman-teman salah mengetikkan di sini, maka pesan tadi akan muncul kesalahan nama instansi. Nama instansi tidak terdaftar, pilih saja dan klik segitiga untuk tampilkan nama instansi ya, seperti itu ya. Kita cancel. Ini adalah validasi data untuk memilih instansi yang nantinya kita gunakan untuk menentukan di menu utama ya. Desktop tampilan layar akan menyesuaikan dengan gambar-gambar seperti ini ya. Ini saya tunjukkan
setelah teman-teman siapkan sheet untuk pilih instansi, teman-teman juga siapkan sebuah user form ya, user form seperti ini yang berisi gambar-gambar desktop sesuai nama instansi masing-masing ya. Nanti bagaimana cara membuatnya kita ulas belakangan, kita kembali dulu kepada pengaturan sheetnya ini ya. Setelah sheet ini kita atur seperti itu, kita atur tampilannya dengan menambahkan pesan-pesan khusus. Misalnya di sini ya, kita tampilkan pesan juga apabila ini kosong misalnya ya. Kita masukkan formula ya, jika sel ini belum diisi ya, sama dengan titik 2 ini artinya belum diisi ya, atau kosong, maka tampilkan teks isi nama puskesmas ya. Jika tidak, silahkan klik menu utama ya, begitu ya. Nah, ini maksudnya adalah formula ini ketika di sini kosong, maka teman-teman bisa untuk mengisikan sel ini dengan pilihan nama instansi. Kita coba ya. Ya, ini isi nama puskesmas. Kita tambahkan lagi, misalkan di sini pada sel kuning di atas misalnya, seperti itu ya. Ini adalah pesan-pesan yang tampil ya. Kemudian kita misalkan ingin memberikan validasi misalnya, jadi ada perubahan warna ketika ini belum diisi, pesan ini berwarna merah dengan tulisan warna kuning misalnya ya. Kita masukkan dengan kita masuk ke data kondisional formatting ya. Nah, masuknya di format ya, home di sini, kemudian ada format, ini kondisional formatting, dengan klik teman-teman ya. New rule ya, teman-teman mengatur ketika sel ini kosong, maka ini kita berikan warna. Kita klik di sini use a formula ya, kita masukkan formulanya. Jika ya sel ini sama dengan kosong, tanda petik 2 ya, titik koma, terapkan itu di kode 1, jika tidak jangan terapkan ya. Ini formulanya. Jika sel F10 ini kosong, maka terapkan pengaturan formatnya, jika tidak jangan terapkan. Itu adalah penerjemahan dari kata-kata formula ini ya. Kemudian formatnya kita atur. Nah, jika di situ kosong, maka fillnya ya, warnanya ini misalkan kita buat warna merah, klik di sini ya. Kemudian fontnya kita rubah, misalkan fontnya ini menjadi warna kuning misalnya ya. Fontnya warnanya kita rubah jadi kuning ya. Kita oke. Teman-teman lihat bahwa ketika ini belum diisi maka dia berwarna merah, ketika dia sudah diisi maka dia berwarna sesuai aslinya. Begitu ya teman-teman sekalian. Langkah berikutnya, status penetapan instansi. Misalnya kita ingin tambahkan di sini, jika ini semua sudah diisi maka penetapan instansi selesai. Di sini akan tampil kata-kata itu ya. Kita masukkan juga formula sama dengan ya, if ya, jika, dan ya, dan ini tidak sama dengan kosong ya, tidak sama dengan itu, diikuti dengan seperti itu. Kemudian ini tidak sama dengan kosong, kemudian ini tidak sama dengan kosong ya, akhiri fungsi n nya, kemudian titik koma lagi. Apa jika di ketiga-tiganya tidak kosong? Buat teks diikut awali dengan tanda petik. Nah,
penetapan instansi sukses misalnya ya. Jika tidak, artinya salah satu dari tiga ini belum diisi, maka lengkapi data di samping ya, tanda petik lengkapi data di samping seperti itu misalnya. Kemudian akhiri dengan tanda tutup kurung. Kita oke ya. Ini karena tiga-tiganya sudah terisi, maka dia penetapan instansi sukses. Kita coba hilangkan salah satu ya, lengkapi data di samping ya. Ini adalah cara-cara pengaturan teman-teman membuat menu utama ya. Misalkan teman-teman ingin mengatur lagi ketika teks sel ini berisi lengkapi data di samping, maka peringatan ini menjadi warna kuning dengan tulisan warna merah, misalnya backgroundnya kuning, tulisannya merah, maka teman-teman masuk di conditional formatting. Jika sel ini isinya lengkapi data di samping, maka rubah warnanya menjadi warna kuning dengan huruf tulisan merah. Kita pakai logika berpikir begitu nih. Maka kita masuk, kita copy dulu ini ya supaya tidak salah. Ctrl C ya. Kemudian kita masuk ke home, kemudian conditional formatting, kemudian new rule ya, kita masukkan use formulanya ya. Kita masukkan di sini sama dengan if ya. Jika sel ini adalah tadi yang kita copy, lengkapi data di samping, maka pengaturan ditetapkan. Satu, jika tidak, jangan terapkan pengaturan. Seperti itu penerjemahan kata-katanya ya. Kemudian formatnya kita atur. Formatnya adalah isinya menjadi warna kuning jika isinya teks lengkapi data di samping. Kemudian tulisannya menjadi huruf tebal dengan warna merah. Kita oke, kita apply ya, seperti itu. Ketika ini belum lengkap, dia menjadi lengkapi data di samping dan warnanya kuning. Ketika dia sudah diisi dengan lengkap, dia berubah penetapan instansi sukses. Sekarang berikutnya kita rubah lagi warnanya. Jika penetapan instansinya sukses, maka warnanya menjadi hijau dengan tulisan warna hitam ya. Sama caranya. Penetapan instansi sukses kita copy dulu ya. Ctrl C, kemudian escape. Kita masuk kembali ke menu conditional formatting ini. Kita masukkan new rule lagi. Kita klik use of formula ya. Kita masukkan sama dengan jika itu diawali dengan F, buka kurung, sel ini isinya adalah Ctrl V yang tadi kita copy, penetapan instansi sukses, maka terapkan. Jika tidak, jangan terapkan, tutup kurung. Formatnya kita atur menjadi fill warna hijau saja ya, seperti ini. Oke, kita oke lagi ya. Kita coba, jika dia salah satu belum diisi, maka lengkapi data di samping ya. Ketika ini sudah diisi, maka dia penetapan instansi sukses. Teman-teman sekalian, langkah berikutnya nanti ketika kita mengakses sheet penetapan instansi ini, kita tentu saja membutuhkan sebuah tombol untuk kembali ke menu utama ya. Caranya teman-teman buat command button di sini ya untuk mengakses menu utama. Command button dibuat dengan cara klik developer ya. Kemudian klik insert ya. Teman-teman perhatikan activate control yang paling kiri ini, command button activate control, kita klik, kemudian gambarkan di sini ya, seperti itu. Nah, setelah command buttonnya kita gambar, kita atur propertiesnya ya dengan cara klik kanan, kemudian klik properties ya.
ini seperti yang kemarin saya jelaskan ya, name-nya common button kita rubah karena ini adalah tombol untuk mengakses menu utama, kita rubah menjadi CMP menu ya, misalkan begitu. Dan teman-teman boleh rubah apapun. Kemudian teks yang tampil ini seharusnya karena mengakses menu utama kita isi saja, jangan common button 1 tetapi menu utama ya. Kalau teman-teman pengen merubah warna dari tombol ini, teman-teman perhatikan di bawah ya, ini ada back color, kita rubah, klik panah di sampingnya. Teman-teman bisa milih di sini yang ada atau bisa juga mengambil palet. Kita rubah misalkan ambil warna hijau ini ya. Kemudian teksnya kita rubah, ini ada kalibri, kita klik titik segitiga ya, kita rubah hurufnya agak besar, kita oke ya. Itu ya teman-teman cara merubah sheet menu utama ini tadi ya, memasukkan tombol CMP button. Setelah tombol selesai ya teman-teman, kita atur memasukkan kode makro untuk mengakses menu utama. Caranya adalah klik kanan, teman-teman klik kanan kemudian klik view kode. Ya, ini di sini ada sebuah kode yang perlu kita masukkan ya, private sub CMP menu klik ya. Perhatikan bahwa ini adalah CMP menu, di sini klik, maka masukkan load menu utama ya, menu utama kemudian titik show ya. Ini artinya ketika CMP tombol menu tadi kita klik, maka dia akan mengakses menu utama dan menampilkan menu utama ya. Menu utama adalah menu ini ya, menu utama adalah ini view, kita lihat gambarnya ya, desktop depan yang di situ nanti akan kita sesuaikan nama puskesmasnya ini ya. Bagaimana pengaturan menu utamanya nanti kita jelaskan belakangan. Kita kembali ke sini ya. Tadi sudah kita masukkan tombolnya, maka ketika kita melakukan klik menu utama ini, aplikasi akan membuka menu utama ya. Harapannya nanti menu utama akan terbuka dengan gambar depan puskesmas teladan. Jadi tampilan depan yang awalnya ini akan berubah menjadi puskesmas teladan sesuai dengan gambar-gambar yang kita buat ini ya. Oke, sekarang kita belum aktifkan gambarnya, tapi kita coba tombol aksesnya dulu ya dari menu dari form spreadsheet ini. Apakah tombol yang kita buat menu utama tadi sudah bisa mengakses menu utama? Kita coba ya. Ya, ini teman-teman register instansi sudah bisa mengakses menu utama ya. Kemudian kita sesuaikan di sini nama puskesmas ini ya. Kita akan membuat sebuah tombol di sini ya. Ketika nama puskesmas kita klik, maka dia akan mengakses sheet penetapan instansi tadi untuk melakukan perubahan atau penetapan instansi. Caranya adalah teman-teman kembali dulu ya. Teman-teman masuk ke Visual Basic ya, kemudian klik menu utama ini, kemudian klik di nama puskesmas, kita masukkan kode untuk mengakses sheet dari kode push ini, kode push ya. Teman-teman ingat bahwa sheet ini bernama kode push ya, tadi kita kasih nama kode push. Maka sini kita tambahkan tombol, ketika ini ditekan maka dia akan mengakses sheet kode push. Caranya adalah klik kanan kemudian view kode ini ya, private sub instansi klik ya. Private sub ketika instansi dilakukan klik, maka di sini akan mengakses ke sheet menu utama ini seperti ini ya. Teman-teman copy saja boleh ya,
Ctrl C ya, Ctrl V ya. Sheet menu utama, bukan sheet Kadebus ya, kita akan mengakses Kadebus ya. Kadebus, active sheet ring Kadebusnya ya, ini Kadebus ring F10 ya. Ini adalah supaya ketika kita akses dia aktif di sini, maka F10 select ya. Kita masukkan lagi ring F10 select, terus jangan lupa ini unload ya. Kita coba lagi ke menu utama, kemudian klik nama puskesmasnya ya, sudah berhasil mengakses nama puskesmas. Berikutnya teman-teman, setelah nama puskesmas kita tambahkan tombol untuk mengakses sheet nama puskesmas, maka teman-teman atur tampilan ini supaya dia lebih rapi dengan menghilangkan garis-garis kotak ini ya, dan menyembunyikan sel-sel yang tidak dibutuhkan. Contohnya kayak ini. Ini ke bawah kita tidak butuh, klik saja di sini ya, kemudian tekan Ctrl Shift tahan, kemudian tekan panah bawah ya. Kita sembunyikan baris ini dengan cara Alt O R kemudian H ya, untuk menyembunyikan baris di bawahnya. Begitu juga yang di sini ya, ini ke kanan kita tidak butuh ya, klik saja di sini, Ctrl Shift panah ke kanan ya, kemudian Alt O C H ya. Nah, itu artinya Alt O format, C itu kolom, kemudian H itu hide, sembunyikan. Oke, ini tampilannya seperti ini. Kita sembunyikan garis ininya ya, juga kita sembunyikan nomor baris, huruf-huruf kolom, kemudian gradient atau garis-garis kotak ini kita hilangkan supaya tampilannya lebih manis. Caranya adalah klik file, kemudian option, kemudian klik advance ya. Teman-teman cari ke bawah, di sini ada, teman-teman temukan show row horizontal and scroll bar. Ini untuk menghilangkan vertikal dan horizontal scroll bar, ini kita hilangkan ya. Kemudian show setup kita biarkan dulu. Kemudian di bawah show row column header, ini gunanya untuk menghilangkan header kolom dan baris. Kemudian ini show gradient untuk menghilangkan garis-garis ini ya di dalam ini. Kita kita lihat tampilannya lebih manis tampilannya aplikasi. Kita lihat coba menu utama, kemudian nama puskesmas ya. Demikian teman-teman cara menyiapkan sheet untuk pilihan menu utamanya. Selanjutnya video berikutnya kita akan melakukan pengaturan supaya ketika nama puskesmas di sini dirubah, maka menu utama ini gambarnya, tampilannya juga berubah. Nama puskesmas ini berganti dengan nama puskesmas masing-masing. Terima kasih.